bisa berhadir di Pendopo Kecamatan Pinang ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu hadirin tamu dan yang kami hormati, acara rapat koordinasi kepala desa dan dinas instansi Kecamatan Pinang pada hari ini Jumat tanggal 5 Juni 2020 dimulai. Mengawali serangkaian acara pada kesempatan ini menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati Pak Kapolsek Binangun, yang kami hormati Pak Kapolsek Binangun atau yang mewakili para kepala desa sekecamatan Binangun yang kami hormati, Pak Sekcam, kepala dinas instansi, kepala sekolah, hadirin hadirat sekalian yang kami hormati, kami muliakan. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan pagi hari ini kita dapat bertemu bersama bersilaturahim dalam rangka rapat koordinasi ya, lintas sektor kepala desa bersama dinas instansi sekecamatan Binangun. Ini adalah perdana ya, rapat perdana setelah tanggap darurat pertama ya, dikeluarkan oleh pemerintah pusat, dan pada kesempatan ini adalah rapat menuju era baru atau yang kita sebut sebagai new normal. Sebelum kami menyampaikan beberapa materi terkait dengan rapat hari ini, tentunya masih dalam suasana Idul Fitri, secara pribadi dan secara dinas kami mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, mendasari hasil rapat evaluasi gugus tugas kewaspadaan COVID-19 tingkat Kabupaten Cilacap tanggal 3 Juni secara video conference. Juga dilanjutkan rapat teknis ya, gugus tugas kecamatan bersama gugus tugas kabupaten tanggal 4 Juni tahun 2020 kemarin. Kami mengundang Bapak Ibu sekalian terkait dengan persiapan new normal.
terkait dengan persiapan new normal atau era tatanan kehidupan baru dalam pandemi COVID-19. Kami perlu tegaskan di sini ya, new normal bukan setelah COVID-19, tapi dalam. Ya, artinya apa? Artinya COVID-19 masih saja terjadi. Perlu kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian, kondisi terkini sampai dengan hari kemarin tanggal 4, bahwa angka-angka penderita COVID-19 di Kabupaten Cilacap ternyata masih bertambah. Tanggal 3 dalam rakor itu masih 48 yang positif. Kemudian dalam rakor tanggal 4 menjadi 52. Klasternya adalah, penambahannya adalah klaster di Majenang. Posisinya berada di Majenang. Namun demikian, tingkat kesembuhan pun juga terus bertambah, ya, Sehingga perlu kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian, kemarin oleh Kepala Dinas Kesehatan juga dipaparkan terkait dengan wilayah-wilayah yang dalam skup kecamatan yang di sana ada penderita, atau terus kemudian ada PDP, ya, kemudian yang hijau kemarin disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan, ya. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan seterusnya Kecamatan Binangun berdasarkan evaluasi gugus tugas tingkat Kabupaten Cilacap, kita PDP tidak ada, konfirmasi positif pun tidak ada. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita tetap dibimbing Allah Subhanahu wa taala, kita hijau, gitu ya. Berkaitan dengan itu, Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan katakanlah kita sebut sebagai hijau, zona hijau di kecamatan, ada beberapa kebijakan yang kemudian disesuaikan menuju era new normal. Nah, pertanyaannya, new normal itu apa? Betul kan? New normal itu apa? Kalau presetan di grup-grup WA, new itu baru, normal itu waras. Jadi waras anyaran gitu, betul ya? Jadi new normal, Bapak Ibu sekalian, yang dimaksudkan di sini adalah tatanan kehidupan baru dengan protokol kesehatan yang punya standar yang lebih tinggi. Tatanan kehidupan baru dengan protokol kesehatan yang lebih tinggi. Itu normal. Ini ada beberapa tahapan. Kalau Pak Kapolri melalui Kapolres Cilacap ada beberapa tahapan, fase 1, 2, 3, 4, ya. Namun demikian, secara umum, Bapak Ibu, secara umum bahwa kemarin dalam rakor ditetapkan ada beberapa bidang, ya, beberapa bidang. Pertama mungkin bidang keagamaan, itu ada protokolnya. Kemudian bidang ekonomi, khususnya pelayanan di tingkat pasar modern maupun pasar tradisional. Kemudian di tingkat pendidikan juga nanti ada protokol tersebut terkait dengan fase new normal bidang pendidikan. Dan sampai dengan di sana ada sampai dengan tempat wisata, itu pun juga diatur, ya, kemudian diatur. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, mungkin lebih teknis lagi, mungkin bisa nanti ditayangkan Pak Umar terkait dengan PowerPoint panduan penyelenggaraan revitalisasi. Pertama, terkait dengan kita sebut sebagai revitalisasi tempat ibadah.
atau bahasa umumnya adalah dibukanya kembali tempat ibadah. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2020. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah banyak yang menerima, ya, banyak yang menerima. Tapi perlu kami tegaskan kembali di Surat Edaran Menteri Agama 15 Tahun 2020 tanggal 29 Mei tentang panduan penyelenggaraan keagamaan di rumah ibadah dalam mewujudkan masyarakat yang produktif dan aman COVID di masa pandemi. Lanjut. Ini latar belakangnya sudah jelas. Lanjut lagi. Rumah ibadah yang dibenarkan untuk menyelenggarakan kegiatan berjamaah atau kolektif adalah berada di kawasan lingkungan aman dari COVID-19 yang ditunjukkan dengan surat keterangan rumah ibadah aman COVID dari Ketua Gugus Kabupaten, Kecamatan sesuai dengan tingkat ibadah rumah ibadah setelah berkoordinasi dengan Forkompinda atau Forkompinda setempat bersama dengan Majelis Agama dan instansi terkait, dan surat keterangan akan dicabut bila dalam perkembangannya timbul kasus penularan di lingkungan rumah ibadah atau ditemukan ketidaktaatan terhadap protokol yang telah ditetapkan. Apa namanya, tempat kita saja dari rumah. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, kita di Binamun karena tadi kita sebut sebagai zona hijau, kita diperbolehkan untuk membuka kembali tempat ibadah, ya. Tempat ibadah baik masjid, musola, gereja, wihara, ya. Tempat ibadah silakan dibuka dengan ketentuan. Surat saya sudah serahkan kepada Bapak Ibu Kepala Desa khususnya, ya khususnya. Jadi intinya pengurus rumah ibadah takmir katakanlah kalau di masjid dan musola untuk mengajukan revitalisasi atau dibukanya kembali rumah ibadah, ya, rumah ibadahnya, gitu ya, melalui prosedur. Pertama itu kemudian di sana ada syarat-syaratnya, ya, syarat-syaratnya. Jadi antara lain Bapak Ibu sekalian, seperti hanya protokol COVID yang sudah biasa kita dengar, ada di tempat ibadah itu harus ada cuci tangan pakai sabun, CTPS. Kemudian ada pengecekan suhu, ya, ada pengecekan suhu. Ya. Kemudian setelah pengecekan suhu apa lagi? Jaga jarak. Jadi dipastikan di dalam masjid atau musola atau gereja itu ditandai, yang diperbolehkan ada ditandai dengan tanda-tanda tertentu, baik softnya, lantainya maupun kalau di gereja ada tempat duduknya ditandai. Terus kemudian pengurus tempat ibadah, ya, itu harus menunjuk petugas yang menangani atau melayani umatnya, ya, berkaitan dengan syarat-syarat protokol kesehatan. Jadi nanti ada petugas pengecekan suhu, ada, ya, kemudian ada petugas yang melakukan pembersihan desinfektan di rumah ibadah itu ada. Ya. Kemudian mungkin ada petugas pendata. Karena apa? Karena bagi masjid-masjid yang sering didatangi oleh pendata atau di luar lingkungan tersebut, maka diterapkan protokol kesehatan khusus. Mereka itu dipisah. Itu juga ada petugas.
Kalau di masjid juga diwajibkan untuk membawa sajadah sendiri. Kemudian pakai masker. Itu protokol-protokol kesehatan new normal yang sifatnya sudah tidak berusaha. Setelah itu di depan tempat ibadah harus sudah dipasang himbauan. Sebisa mungkin himbauannya jelas, terlihat dan mudah dipahami. Ya mungkin 1 kali 1,5 meter mungkin minimal. Ya di tempat ibadah bahwa jamaah wajib 1 cuci tangan pakai sabun, 2 memakai masker, 3 membawa sajadah sendiri dan sebagainya. Itu harus berada, sudah ada. Itu bagian dari checklist yang yang akan dicek oleh petugas. Pak Umar silakan, Lydia Pak Umar yang good, yang pilot. Ya. Jadi ada papan himbauannya, Nah ini, ya, ini surat yang kepada kepala desa. Ya, scroll. Ini tadi sudah petang semua ya kepala desa ya. Ya itu nanti di Pak Terus sampai dengan lampiran Pak, sampai dengan lampiran. Nah, saya sebutkan. Yang ketiga adalah daftar checklist penerapan protokol kesehatan rumah ibadah. Yang keempat, surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan. Ya, lanjut. Ini diketahui oleh kepala desa. Ya, terus lampiran kedua. Ini susunan pengurus rumah ibadahnya, ya harus ada. Lanjut. Ya, ini daftar petugasnya yang nanti diserai siapa yang pegang termogan, siapa yang pegang yang mengawasi di dalam membersihkan masjidnya dan sebagainya, penyemprotan desinfektan sebelum dan sesudah pelaksanaan ibadah. Ya lanjut Pak. Ini checklistnya Pak, ya checklistnya. Pertama, pembersihan disinfektan secara berkala di area tempat ibadah sudah atau belum? Ini nanti dicek. Kemudian yang kedua, adanya pembatasan pintu jalur masuk dan keluar, artinya pintu masuk dan pintu keluar sebisa mungkin berbeda, ya sebisa mungkin berbeda. Atau pintu itu hanya 1 gitu ya, karena ada beberapa tempat ibadah yang pintunya banyak. Nah pintunya itu harus 1 untuk mempermudah pengecekan. Yang berikutnya, fasilitas cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer sebelum itu masuk, itu juga itu menjadi wajib. Yang keempat, tersedianya alat pengecekan suhu. Nah ini yang menjadi masalah, ya, karena banyak masjid yang belum punya termogan, rumah ibadah yang belum termogan. Pada kesempatan ini kami berharap kepada pemerintah desa aktifkan dalam arti di posko desa kan ada, mohon untuk relawannya bisa ikut membantu manakala ada yang belum punya. Ini kemarin juga jadi permasalahan di kabupaten karena banyak rumah ibadah yang belum punya. Ya, tapi ini menjadi kewajiban, harus ada cek suhu. Terus kemudian pembatasan jarak dan memberikan tanda khusus sudah dilakukan atau belum di tempat ibadah itu. Kemudian pengaturan jumlah jamaah dalam waktu yang bersamaan. Saya pikir kalau sudah ditandai, ya, terus kemudian jamaahnya kemudian masih banyak yang belum masuk, ya jangan dipaksakan. Seperti itu. Terus mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah bersamaan. Dalam arti contohnya adalah misalkan Jumatan ada khutbah Jumat, maka sesingkat mungkin, ya sesingkat mungkin di penerapan khutbah
Itu juga artinya sudah diingatkan. Tentunya tanpa mengurangi dari kesempurnaan ibadah itu sendiri. Ya, ini yang kedelapan, memasang poster atau pamflet himbauan yang tadi sudah saya sampaikan. Ini berarti menjadi syarat ya. Dari tempat ibadah itu harus ada poster. Saya sampaikan tadi kalau 1,5 meter kayaknya bagus terlihat dan itu bisa mengedukasi masyarakat. Yang kesembilan adalah penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi jamaah tamu yang datang dari lingkungan luar tempat ibadah. Kemarin kami menginventarisir masjid yang berada di jalan provinsi, ya. Kalau tidak salah sepanjang jalur utara Payung Kulon sampai dengan Pabubugan itu ada 3 masjid secara kalau tidak salah. Nah, ini menjadi penting ini yang poin ke-9, ya, poin ke-9 menjadi penting. Ya, lanjut. Nah, setelah takmir atau pengurus rumah ibadah sudah menyiapkan tadi, lanjut. Nah, ini kemudian takmir atau pengurus rumah ibadah membuat surat pernyataan sanggup melaksanakan itu semua tadi. Ya, lanjut. Bekerjasama. Nah, ya, terus lanjut. Nah, ini baru bagiannya desa nih. Ya. Jadi desa bersama dengan ini mohon Pak Kapolsek Pak Danamil, kepala desa bersama Babin Kamtipmas, Babinsa, lanjut Pak. Kemudian tokoh agama, ketua RT, RW setempat, dan takmir masjid atau pengurus rumah ibadah yang bersangkutan untuk sama-sama mengecek, ya, sama-sama mengecek protokol COVID-nya tadi, checklistnya tadi sudah benar atau belum, ya. Ini dicek bareng-bareng, ya, semua tanda tangan kepala desa, Babin Kamtipmas, Babinsa, ketua agama, RT RW, ya, terus ketua takmirnya tanda tangan semua di sini. Ini menjadi syarat. Ya, lanjut. Nah, ini kemudian oleh desa di checklist, ya, kemudian di checklist, ya, terus lanjut secara administrasi baru diajukan kepada camat, ya, diajukan kepada gugus tugas kecamatan, camat atau gugus tugas kecamatan. Jadi setelah itu kami juga ada checklistnya. Kami dari gugus tugas kecamatan juga kan secara administrasi kami cek dan secara lapangan juga akan kami cek, begitu, ya, sekedar untuk melihat. Yang penting syarat-syaratnya ini sudah harus siap. Itu terkait dengan tempat ibadah Bapak Ibu Kades yang saya hormati dan juga untuk Bapak Ibu dinas instansi yang lain terkait dengan tempat ibadah, ya. Mohon izin hari ini untuk ulama atau agama lintas agama nanti kami undang jam 1:30, ya, ketika hari ini karena di samping kapasitasnya kita tidak boleh terlalu banyak. Di samping itu juga jajaran kami di desa dan dinas instansi harus siap terlebih dahulu. Kalau saya mengumpulkan ulama nanti Pak Kadis, kalau ada surat ajuan bingung, makanya Pak Kadis bukannya saya siapkan dulu, ya, manakala ada. Nah, berkaitan dengan ini, Bapak Ibu Kades khususnya, untuk dapat segera mensosialisasikan hal ini, ya, mungkin nanti malam mengundang takmir masjid, mengundang pengurus gereja, wihara dan sebagainya, ya, undang untuk dapat mensosialisasikan ini. Kemudian targetnya besok berarti tanggal 6, ya, tanggal 7 dan sebagainya rumah ibadah mempersiapkan segala sesuatunya untuk pengurusan, ya.
Jadi tanggal 8 hari Senin mungkin sudah ada yang maju ke saya, ya. Surat sudah ada yang maju ke saya. Kemudian 8, 9 kami verifikasi lapangan. Tanggal 10 kita terbitkan surat izin aman COVID atau rekomendasi revitalisasi. Jadi sebelum tanggal 12 itu harapannya semua sudah dicek mana yang layak, mana yang tidak layak. Tentunya izin ini orang terus kemudian hanya sekedar administrasi, tidak, ya. Penting adalah justru pelaksanaan atau realitas di lapangannya yang kita akan cek secara serius, ya, secara serius. Kira-kira di sini paham Bapak Ibu Kadis? Paham ya? Nanti kita sambil. Ini untuk terkait dengan tempat beda. Jadi harapan saya setelah ini segera untuk disosialisasikan ke masing-masing pengurus rumah ibadah. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini dinas pendidikan bisa berdiri.